Asini rohama di hamudo hodami nasihat tuhata de bata matai dohot nang nasian anak na Tuhan Yesus Kristus. Amin. Barita nauli na gabi jamita di pertanyaan passion di Hita Bodarion ima naninek sian Matius 26 ayat 42. Matius 26 ayat 42. Idok sono dungilaho mahibana padua hadihon martangiam ninama ali amang molo sotarbahen sao pun daikon kuinum say saut malomo ni roham. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Itu sahat. Hamuna kamang inang sudah kita na pungurison na hinahulongan di bagasan Kristus Yesus. Oma borngin paduahon di hita marningot pangaunon ni Tuhata Yesus Kristus kumokok hita kapardusa marhiti-hiti dalam silam. Jala pala ditikyon at dorang so masuk ibana tuhaw na pinorsilangi di borngin nai di patuduhon ibana do tuhita sa datiruan taringot tu tangiang natung macay bagas. Imasa dapat katayon ni anak dohot amai nama puha pangatusyota di lapatan ni tangiang nasa sitong. Hakikat doa yang sesungguhnya. Ya do hita manukun ado sa sitong nga tangiang. Dagodang do hita salah mangatu si tangiang. Taripu do tangiang imasongon daftar si pangidoota tu di bata. Tangiang imasaluhuk natahirim si hatahonot tatu di bata. Tangiang manangaha naikot dialomon rohata naikot terjadi di bagasan nguluta ima nanaing tapanakok marhite-hite tangiak tatu di bata. Ima taripu tangiang. Sasitonga tangiang daudo bagas yani. Doa itu jauh lebih dalam daripada sekadar untuk menyampaikan segala keinginan-keinginan kita, segala harapan-harapan kita, dan segala rencana-rencana kita yang kita sampaikan kepada Tuhan. Tetapi doa adalah sebuah perjumpaan jiwa dengan Sang Pencipta, dengan Sang Khalik. Tetapi bukan hanya sekedar perjumpaan biasa. Tetapi lebih dalam daripada itu saudara-saudara, sebuah penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendaknya. Camkan ini baik-baik dan dengarkan baik-baik. Supaya ketika kita berdoa saudara-saudara, bahwa doa itu bukan hanya sekedar permintaan, bukan sekedar harapan, rencana kita, tetapi perjumpaan jiwa kita dengan Sang Pencipta itu, yaitu Tuhan kita sendiri. Dan juga penyerahan yang sepenuh-penuhnya kepada kehendak Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, bukankah dalam kesempitan dan kesulitan kita datang kepada Tuhan dengan membawa daftar harus dan ingin kita,
Kita memahami doa adalah jalan keluar sesuai dengan pemahaman dan keinginan kita. Namun pernahkah kita bertanya, untuk apakah sebenarnya kita berdoa? Kalau ditanya kepada kita, untuk apakah kita berdoa? Kalau ada keinginan-keinginan kita yang masih belum kesampaian kah? Kepada anak-anak kita kah? Kepada kesehatan kita kah? Untuk masa depan kita kah? Kita berdoa. Untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak, dan untuk semuanya. Tetapi benarkah saudara-saudara demikian itulah doa? Hanya sebatas bahwa doa itu untuk kepentingan kita kah? Kita berdoa hanya untuk Tuhan mau melakukan apa yang kita inginkan, apa yang kita minta, apa yang kita rencanakan. Dan terlebih kalau kita bisa keluar dari pergumulan-pergumulan kita. Kadang-kadang kita yang mempersempit makna doa itu sendiri. Sehingga tanpa sadar saudara-saudara, sama seperti kita pergi ke grocery atau ke minimarket atau ke pasar, kita sudah menuliskan dulu apa yang ingin kita beli, apa yang ingin kita cari. Dan semuanya itu didaftar, kemudian kita minta, kita sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, berikanlah, jawablah apa yang kami butuhkan untuk kehidupan kami. Padahal doa yang sesungguhnya adalah untuk mengubah hati kita agar selaras dengan kehendak Tuhan yang sempurna itu. Doa kita adalah bagaimana supaya kita bisa selaras dengan kehendak Tuhan. Kita boleh hidup dan melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan inilah yang mau diteladani saudara-saudara kepada kita oleh Yesus Kristus. Sesungguhnya ada permintaannya dari hatinya yang terdalam. Karena dia mengalami kegentingan, kengerian hidup secara fisik dan rohaninya. Menghadapi kematiannya hari besok. Secara manusia dia berharap, Tuhan, namun natarbahen lalu homma panginumanon sianahu. Biarlah engkau melalukan cawan ini daripadaku ya Tuhan. Secara manusia saudara-saudara, Yesus pun ingin lepas daripada penderitaan. Secara manusia, secara keinginan, Yesus pun mau kalau dia tidak mengalami penderitaan. Itulah secara manusiawinya. Ini mengungkapkan kepada kita saudara-saudara bahwa Tuhan kita itu sebenarnya benarlah memang dia 100% manusia. 100% manusia. Dan 100% dia adalah Tuhan. Karena ketika di penyalipan itu dia benar-benar melihat atau merasakan apa yang dirasakan oleh seorang manusia, mengalami kesakitan, penderitaan, dan dia tidak sanggup melihat semuanya secara manusiawi. Siapa yang sanggup? Karena dia tahu bahwa dia akan mengalami penderitaan yang begitu mengerikan besok. Siapa yang sanggup dicambuk,
Cambuk orang Romawi ketika itu adalah cambuk yang dilumuri dengan minyak dan dilapisi kepada tulang belulang, sehingga lengketlah tulang belulang itu. Ketika dicambukkan ke daging, maka tercabik-cabiklah daging tubuh Yesus Kristus. Saudara-saudara, pernahkah kita tersayat pisau? Kadang-kadang ketika kita tersayat, kita merasakan traumatik. Kita takut melihat ketajaman pisau itu. Berapa kalikah kita kena pisau? Paling dalam pengalaman hidup mungkin sekali setahun, atau 2 kali setahun, atau mungkin 3 tahun sekali kena beset pisau. Saudara-saudara, Yesus, dia bayangkan tubuhnya dicambuk. Ketika cambuk itu ditarik, tercabiklah dagingnya, dicambuk lagi. Dan ketika dicambuk, itu mungkin terkena ke bekas luka yang tercabik itu. Itulah penderitaan. Oleh karena itu, saudara-saudara, secara manusia, dia berharap bahwa penderitaannya itu tidak terjadi kepadanya. Makanya dia bermohon kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, yang dia mau tunjukkan kepada kita bukan keinginannya yang mau hanya sekedar dia sampaikan, tetapi bagaimana supaya dia boleh selaras dengan kehendak Bapanya. Itulah yang mau dia sampaikan kepada kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, yang paling penting bagaimanakah seharusnya kita berdoa. Maka camkanlah itu. Doa bukan hanya sekedar kata-kata, tapi doa adalah sikap kerendahan hati, kepercayaan, dan hati yang mau taat kepada Tuhan. Itulah doa. Bukan sekedar bagaimana supaya apa yang kita inginkan boleh tercapai, tetapi bagaimana supaya keinginan Tuhan boleh terjadi dan boleh kita lakukan. Maka mari kita berubah untuk menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan. Tuhan, apakah yang ingin Engkau lakukan bagi anak-anakku? Engkau mau jadikan dia menjadi apa ya Tuhan? Tuhan, apakah yang Engkau inginkan dariku? Kalau Engkau jadikan aku menjadi PNS, kalau Engkau jadikan aku menjadi pekerja, Kau biarkan aku hidup bersama suamiku seperti ini, apa yang Engkau kehendaki aku lakukan dalam kehidupanku? Itulah yang perlu kita tanyakan kepada Tuhan. Bukan kata-kata Tuhan, jadikanlah anakku menjadi insinyur, jadikanlah dia diterima menjadi tentara. Tuhan, penuhilah segala cita-citanya. Bukan itu. Bapak Ibu, saudara-saudara, malam ini melalui teladan doa Tuhan Yesus di Getsemani, kita akan belajar tentang makna doa yang sesungguhnya. Sebuah doa yang bukan berpusat pada kehendak diri, melainkan pada kedaulatan dan kasih Bapa kita.
Dan sekaligus ini juga menjadikan kita saudara-saudara dalam kehidupan sehari-hari. Jangan memaksakan kehendak kita di atas kehendak orang lain. Jangan memaksakan diri mengandalkan keinginan kita untuk keinginan orang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, ada beberapa hal yang mau disampaikan melalui firman Tuhan ini. Yang pertama, doa sebagai pergumulan yang jujur di hadapan Tuhan. Sama seperti Yesus yang dengan jujur menyampaikan penderitaannya dan menyampaikan keinginan batinnya dan menyampaikan pergumulan kehidupannya. Dia dengan jujur terbuka kepada Tuhan. Dia sedang mengalami beban yang begitu berat akibat dosa manusia yang harus dia tanggung. Penderitaan fisik dan rohani yang harus dia alami. Kalau kita melihat dari ayat yang ke-38 sampai 39, kita bisa melihat betapa beratnya pergumulannya. Tadi sudah kita dengarkan. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Lalu ia maju sedikit merebahkan diri dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Dari sini kita belajar bahwa doa yang sejati tidak menyembunyikan perasaan dan tidak menyembunyikan pergumulan kita di hadapan Tuhan. Kita boleh datang dengan segala ketakutan, kekhawatiran, dan bahkan keraguan-raguan yang kita alami dalam kehidupan kita. Tuhan tidak menuntut kita menjadi orang yang selalu tegar dan kuat. Tapi Dia meminta kita untuk jujur datang kepada Tuhan. Yang kedua, doa sebagai penyerahan kepada kehendak Bapa. Inilah inti dari doa Tuhan Yesus. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Sampai 2 kali Yesus mengatakan kalimat itu. Ini bukan berarti Yesus tidak memiliki keinginan atau perasaan, tetapi Dia memilih untuk menundukkan diri dan menaati segala yang dikehendaki Bapaknya. Bapak Ibu saudara-saudara, doa yang benar membawa kita dari keinginan diri kepada kehendak Tuhan. Kita belajar untuk mempercayai bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Makanya jangan katakan, Tuhan jadikan anakku seperti ini, jadikan rumah tanggaku seperti ini. Tapi katakanlah kepada Tuhan, inilah aku, jadilah seperti yang Engkau kehendaki kepadaku. Yang ketiga, doa adalah sumber kekuatan. Meskipun Yesus mengalami pergumulan yang berat, melalui doa Ia menemukan kekuatan untuk menghadapi salib. Doa bukan hanya mengubah keadaan, tapi juga mengubah hati dan memberikan kita kekuatan dari dalam untuk menghadapi setiap keadaan. Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin banyak kita yang sedang lelah, lemah,
penuh dengan pergumulan. Ada yang terbeban hutang, ada yang terbeban penyakit, ada yang terbeban keluarga, ada yang terbeban karena pekerjaan. Kita lemah, lelah. Tetapi ingatlah, ketika kita berdoa dan berserah kepada Tuhan, maka kita dimampukan untuk menghadapi semua kelelahan, kelemahan, dan semuanya yang membuat kita menjadi lemah dalam kehidupan kita. Yang keempat, dan inilah yang terakhir, doa adalah juga sebagai teladan kasih dan ketaatan. Doa Yesus di Getsemani adalah wujud ketaatannya yang sempurna kepada Bapa. Dan kasihnya yang besar bagi umat manusia. Ia memilih untuk meminum cawan penderitaan. Ia memilih untuk menjalani salib demi kita, karena kasihnya yang begitu besar. Itu yang disebut Yohanes 3 ayat 16 itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang-orang yang berdosa dan percaya boleh diselamatkan. Doa seharusnya motivasi kita untuk semakin taat kepada Tuhan dan semakin mengasihi sesama kita. Oleh karena itu, ketika kita berdoa tanpa melakukan itu di dalam kasih, maka sesungguhnya kita sedang bukan berdoa. Oleh karena itu, mari kita renungkan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mari jujur di hadapan Tuhan dalam setiap doa kita. Mari kita belajar untuk sungguh-sungguh mencari dan menerima kehendak Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan mari kita menjadikan doa sebagai sumber kekuatan bagi kehidupan kita, dan menjadi sumber kasih serta ketaatan bagi kehendak Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah dengarkan doa dari anak-Mu, yaitu Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, yang sebenarnya sebagai manusia, Dia juga takut mengalami penderitaan. Dia juga bergumul untuk penderitaan yang akan Dia tanggung untuk menebus dosa-dosa manusia. Tetapi Dia memilih untuk taat dan mengorbankan diri untuk mengasihi setiap manusia. Dan Dia melakukannya. Ya Tuhan Allah, biarlah kami juga berdoa bagaimana supaya kehendak-Mu boleh terjadi melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak pengumuman pilihan urut mari kita.